menggunakan titik acak merata seperti ini atau seperti apa, Deswita? Sebelumnya belum ada Pak, tapi ada yang menggunakan LHS Pak. Tapi untuk titik acak merata belum ada. Oke, coba ke ini, ke penelitian pendahulu tadi sebenarnya ada slide seperti itu ya. Iya Pak. Oke, coba di eh, apa dijelaskan ya, masing-masing penelitian ini apa sih? Terus bedanya dengan penelitianmu apa? Kan tadi ada istilah titik acak merata gitu ya. Terus apakah persamanya sama, metodenya pinnya sama atau seperti apa? Boleh dijelaskan, Deswita? Kalau dari Lagaris DKK di tahun 1998 ini membuktikan bahwa arsitektur jaringan syaraf tiruan atau ANN itu dapat secara matematis digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial dengan cara menyatakan residual fisikanya Pak ke dalam fungsi target jaringan. Sedangkan yang Kalau raisi di sini berarti PD secara umum ya, iya, baik PDB maupun PDB, dia berlaku. dia berlaku di Burgers Pak. Dia yang menemukan di Burgers. Oh, ini sebenarnya masih burgers ya, yang bersama yang Lagaris itu masih burgers. Iya, Oke. Terus selanjutnya, kalau di Raisi itu menjadikan persamaan pins sebagai salah satu objek uji utama dengan menggunakan metodenya itu LHS. Beda di hmm, metode. LHS itu apa maksudnya? Latin Hypercube Sampling. Ya, Sampling. penjelasannya apa LHS-nya? Itu. Itu dia pengambilannya juga ini Pak, acak, tapi dia bukan uniform. Kalau saya uniform ya. Hmm, cak ya. Iya. Sampling di persamaan burgers di sampling. Oke, coba nanti kita lihat ya tempatmu seperti apa. Oke, Di terus selanjutnya. yang Komo 2022 memberikan justifikasi atas variabel dalam evaluasinya terhadap model-model saintifik machine learning. Mm-mm. Yang Wu 2023 mengevaluasi 6 strategi penyempelan statis dan membandingkan dengan metode adaptif. Oke. Nah, berarti ini semuanya masih burgers ya yang dibahas ya. Iya, Cuma ada pin, ada eh nah itu ada Siwu, itu ada pin aktif dan non adaptif. Itu maksudnya apa ya, Deswita ya? yang adaptif itu yang titiknya itu kayak ini Pak, apa ditentukan. Maksudnya kayak adaptif itu eksaknya Pak. Mm-mm. Non adaptif itu yang kayak machine learningnya. Oh gitu maksudnya. Iya Kalau Pak. tempatmu berarti ini yang dipakai yang adaptif atau non adaptif? Yang dua-duanya Pak di compare antara pin sama eksaknya. Oh oke, ini berarti cuma ini aja ya, istilahnya aja ya. Iya Pak. Nah, oke sebentar sebelum lanjut. Tolong kameramu diturunin sedikit deh, Deswita jadi nggak kelihatan. Nah, kan kelihatan. Saya nggak kenal Deswita ini yang mana gitu. Iya. Kalau nggak lihat mukanya. Oke. eh Nah, sekarang sebenarnya saya pengen lebih dapat gambaran ya. Tadi di situ ada LHS. Kalau tempatmu istilahnya tadi apa? Eh, Pin. merata ya. Iya, merata uniform. Merata uniform itu bedanya apa ya? Bedanya itu gapnya Pak, antar gap. Kalau yang LHS ini gapnya nggak ditentuin. Kalau yang uniform ini ada range-nya Pak. Nah, mungkin nanti supaya saya lebih jelas ya.
Atau nanti bisa juga itu ditambahkan ya di skripsi ya, LHS sama uniform tadi. Kan ini sebenarnya sebaran titik-titik ya kan. Iya, Nah, mungkin kamu bisa memvisualisasikan untuk kita gitu ya. Titik-titik LHS itu titiknya menyebarnya seperti apa sih gitu ya. Terus si uniform itu seperti apa supaya nanti orang-orang yang baca gitu ya, yang baca skripsi itu langsung tahu, oh yang dimaksud skripsi ini ya untuk titik acak merata itu gambarnya seperti ini. Kalau yang tadi misalkan ada penelitian sebelumnya yang pakai yang lain itu seperti apa? Bisa dipahami? baik Pak. Ya, itu PR ya nanti biar pembaca lebih jelas nanti bisa dimasukkan ke draft ya. Baik Pak. Gapnya berarti belum ada literatur kuantitatif yang memetakan profil kelemahan spasial pada strategi dasar titik acak. Oke, jadi nanti dilihat secara spasial daerah-daerah mana yang eh, kurang bagus gitu ya, atau hasilnya itu errornya yang paling besar di bagian mana gitu ya. Iya Pak. Oke, oke. Nah, sekarang kita ke burgersnya dulu. Persamaan burgers itu seperti apa sih, Persamaan Deswita? berkisnya seperti ini Pak. Di UUX-nya itu Mm-mm. suhu konveksi dan VUXX-nya ini suhu difusi. Nah, biasanya persamaan burgers ini untuk menggambarkan apa di Eh, masalah realnya gitu ya. cairan Pak, kayak fluida, cairan fluida Cairan fluida yang seperti apa? yang mengalir. Oh, yang mengalir. Iya, U itu menyatakan apa ya di sini ya, Deswita ya? U ini menyatakan jaringan syaraf yang mendekati solusi PDE Pak. Hah? Variabel U di burgers ini loh maksudnya. U, U, nah kan ada UT, UXV, UXX gitu ya. U itu apa? Secara fisikanya yang dimaksud Heeh. Deswita. Maaf Pak, saya lupa. Lah, Lah, itu kan yang kan kamu buat. Ya, di situ yang kan ada kamu bahas penjelasannya kan tuh ini. di bawah. Iya, suku konveksinya bukan Bu. Ah, U-nya sendiri apa? Iya, suku itu iya. Mm-mm. Suku konveksi yang suku konveksi itu adalah UUX. UUX. Suku difusi adalah UXX. Nah, U-nya sendiri apa? U-nya ini Persamaan burger tuh persamaan apa sih sebenarnya? Kamu juga ngasal tadi jawabnya. Aku sambil ngerjakan yang lain nih. Persamaan burger itu persamaan apa sih sebenarnya? persamaan ini Bu, apa namanya? Fluida. Kata siapa? Maaf Bu, Kata siapa persamaan fluida? saya bacanya persamaan fluida Bu. Fluida. Iya, Oke, berarti U apanya? U-nya itu ininya bukan Bu, alur, Apanya? aliran. Kecep- al- no, aliran tuh maksudnya apa? Kalau misalkan kayak persamaan Navier-Stokes, U-nya adalah kecepatan fluidanya. Kalau di sini apa U-nya itu? U-nya sendiri apa di sini? Beda PR ya, Bu. Harus Kamu harusnya setiap Mm-mm. yang tidak diketahui kan di situ U doang malahan, ya kan? Nah, U-nya tuh apa?
harus dijawab, harus dijawab. Saya juga ini nih, kamu harus tahu menjelaskan tentang apa persamaan itu. Gambarannya apa? U-nya itu Baca U, referensinya. profil kecepatan fluida, Bu. Profil kecepatan fluida. Ya oke, berarti kecepatan fluida. Iya, Bu. Jawabnya gitu. Oke, kecepatan fluida ya. Dalam hal ini dimensi ya, Deswita ya. Iya, Pak. Berarti dia fluidanya bergeraknya secara horizontal gitu ya. Secara Iya. horizontal, kecepatannya tadi, ya misalkan kita punya pipa gitu ya. Pipa tipis gitu ya, pipa yang kecil gitu ya. Dia yang kita lihat cuma yang maju ya, yang maju atau mundur gitu ya. Si U-nya tadi kecepatan, dibilangnya kecepatan fluida. Oke, lalu V-nya itu apa, V-nya Deswita? V-nya itu viskos, Pak. Viskositasnya yang 0, viskositasnya, Pak. Oke, viskos ya. Viskos itu satuannya apa ya? Satuannya Atau U dulu deh. Kalau U tempatmu dulu U itu satuannya apa di sini? satuannya kecepatan berarti Hmm. Ya, oke. Nanti coba saya minta dijelaskan lebih detail ya, Deswita ya. Ya tadi mungkin ya kalau persamaannya oke gitu ya. Persamaannya kamu udah tahu oke persamaannya ini ya. Terus kamu selesaikan, kamu gunakan pins sama eksak ya. Sama eksaknya terus di compare ya. Nah, tapi kamu juga harus tahu tuh persamaan Burgers itu sebenarnya kayak apa sih gitu ya. Fisiknya itu kayak apa sih, menggambarkan apa ya. U-nya itu apa, terus tadi V-nya itu apa, terus satuannya itu apa ya. Kalau kita lihat, kalau kita punya persamaan kan ruas kiri dan ruas kanan tentu satuannya harus sama ya. Di situ ada UT, UT itu jadi satuannya apa, UUX gitu ya. Lalu V UXX itu satuannya apa gitu ya. Nah, karena kan kamu di sini yang kamu substitusikan ke di syarat batas ya, itu kan juga ada nilainya ya, ada satuannya ya. Nah, maka harus ke gambarnya ya, U-nya kan U-nya nanti kan di plot ya. Ya U-nya itu satuannya seperti apa. Terus syarat batas, syarat awalnya seperti apa. Ya, coba nanti jelaskan fisiknya ya. Saya pengen tahu fisikanya seperti apa sih persamaan Burgers ini ya. Oke, kamu sudah punya persamaan pengaturnya, persamaan Burgers. Sekarang eh domainnya ya, domain yang dipakai apa sih domain di sini? Dari berapa sampai berapa?
Domainnya itu digunakan Ada di dari draft, kalau ada di draftnya boleh ditampilkan. domainnya itu ini Pak, X, X-nya dari -1 ke 1 dengan T-nya itu 0 sama 1. Oke, dari Mensat. Ya, nanti eh dilengkapi ya. Maksudnya di bisa kamu tulis dalam satu persamaan gitu ya, supaya jelas. U, oh sebentar. U itu berarti fungsi terhadap X dan T ya. Iya Pak. Nah, itu juga harus ya kalau sudah dituliskan di situ U U T U U X gitu. Nah, tapi sebelumnya kamu biasanya dituliskan dulu U itu variabelnya apa sih gitu ya. Biasanya kan U X, T. Nah, walaupun setelah itu kamu sudah state seperti itu di persamaan ditulis jadi seperti ini nggak apa-apa. Lalu X itu dari berapa sampai berapa. T dari berapa sampai berapa. Nah, itu nanti dituliskan tuh di persamaannya. Ini nggak kamu kasih nomor persamaan ya. Iya Padahal belum kan Pak. harusnya persamaan ini sering dipanggil kan ya. Kan persamaan burger ini yang kamu gunakan ya. Nanti akan seharusnya kan sering dipanggil. Sebaiknya dikasih nomor persamaan. Sama sedikit koreksi terkait penulisan ya. Itu kan sebenarnya fungsi ya ini kalau dia berupa persamaan ya, persamaan itu ya kalau di matematik itu kita anggap dia sebagai satu kesatuan dalam suatu kalimat ya. Maka kalau di akhir persamaan itu dikasih tanda baca juga, dia itu apakah kalau akhir ya titik gitu ya. Kalau misalkan masih ada kelanjutannya ya koma. Nah, misalkan itu ya persamaan Burgers itu kalau memang setelahnya kan kalimat yang baru ya, itu kamu tambahkan titik V, UXX titik. Lalu fungsi U, nah fungsi U itu kan juga dia eh ke kiri ya, bukan awal paragraf ya seperti ini karena sepertinya maka harus digeser ke kiri ya, jangan menjorok ke dalam seperti itu. Ya, nanti di sini ya ini di sini ya lebih dijelaskan lagi fisiknya ya persamaan burger itu seperti apa di sini. Ya, tadi domainnya di X-nya -1 sampai 1, T-nya tadi dari 0 sampai 1. Dan menurut saya sih lebih baik diberi satuan ya, Deswita ya. Jadi di sini yang satuan yang kamu pakai apa? Meter, gitu ya. X-nya mungkin meter, terus T-nya second atau seperti apa ya. Jadi ditambahkan nanti. Iya Pak. Oke, balik ke tadi karena kenapa saya tanya domain? Berarti di sini kan dia harus ada syarat batas ya dan syarat awal yang digunakan dalam menyelesaikan persamaan Burgers ini. Nah, syarat batasnya mana ya? Syarat batasnya ini Pak, U plus -1 sama dengan 0 dengan syarat awalnya itu min sin px. Oke, jadi di batas kiri dan batas kanan kecepatannya dipertahankan nol. Hmm, ya sekali lagi secara fisisnya apa ya kalau kecepatan ya kecepatan itu di ujung-ujungnya kita pertahankan nol artinya apa Deswita? Itu Kenapa biar yang dipilih syarat batas ini ya? Terus maknanya apa sih? kan Kecepatan itu di ujung-ujungnya kita pertahankan nol. karena kan ini udah titiknya kan sudah menyeluruh ya Pak. Jadi berfokus di setiap titiknya aja gitu Pak. Maksudnya? Atau kamu syarat batas ini ngambilnya dari mana? Dari penelitian PINS Pak.
yang Raisi 2019. Oke. Terus kalau ini yang syarat awalnya maknanya apa itu? Ada U X, koma nol sama dengan min sin PX. Ini persamaan burgersnya itu dipakein Kolf itu dijadiin persamaan panas Pak. Jadi ini jadi min sin px. Kalau sin itu apa ya? Kamu tahu nggak sih fungsi sinus itu kalau digambarkan seperti apa? Gini Pak, Gini itu kayak apa? Nggak kelihatan. kayak ke atas lalu ke bawah bukan Pak? Oke, ya kayak gelombang gitu ya. Iya, Kayak gelombang sinus. Nah, ya eh nanti oke oke tadi saya sedikit lihat di gambarmu tadi ya. Si U itu ternyata dia juga bentuk persamaan bentuknya gelombang kan ya tadi ya. Cuma di beberapa T dia ada kayak apa istilahnya? Jumping ya apa atau shockwave. ya istilahnya shock wave ya. Setelah T berapa gitu ya. T beberapa ini dia muncul shock wave ya. Jadi dia nggak ya kalau di sebelah kiri di awal-awal dia eh ininya X semua ya apa sinusoidal biasa gitu ya. Iya Pak. Itu kalau apalagi kalau dia itu di nol ya. Oke oke. Nah tadi supaya kamu belajar juga ya, Deswita tadi saya minta fisisnya seperti apa sih sebenarnya tadi di batasnya itu maknanya seperti apa sih si fluidanya itu fluida yang seperti apa sih gitu ya. Kalau tadi katanya si U tadi menyatakan kecepatan fluida. Fluida yang seperti apa? Di ujung-ujungnya tadi di set sama dengan nol. Terus di sebelah, di awal ya, eh, di awal dia itu fungsi sinusoidal. Sebentar, coba balik lagi ke syarat batas tadi ya. Ke syarat awal syarat batas. Kalau kita lihat solusinya, tadi kan dia katanya persamaan gelombang gitu ya. Persamaan gelombang. Jadi dia gelombangnya itu sekali, Deswita, sekali jalan terus sampai ujung hilang, atau dia gelombangnya itu terus-menerus dibangkitkan dari sebelah kiri ya, Hanya sekali Pak. hanya sekali di P sama Di dengan nol gitu ya, iya. dia berupa fungsi sinus. Oke. Terus nanti jalankan bentuknya seperti tadi ya. Nah, coba balik ke gambar tadi. Nah, ini ya oke untuk apa namanya? Untuk di paper ya, memang kita tuliskannya kan biasanya seperti ini ya. Kita capture gitu ya di beberapa waktu, misalkan ini 0,25, 0,5, 0,75 gitu ya. Nah, coba nanti saya pengen tahu Deswita, kalau dia itu dianimasikan gitu ya. Dianimasikan T-nya itu jalan tadi dari 0 sampai 1 gitu ya. Dengan delta T-nya berapa tadi delta T-nya? Delta T-nya berapa? Delta T-nya 0 sampai 1. Delta T. Kan T itu 0 sampai 1 kamu partisi kan ya. Iya Pak. Delta T-nya berapa? Nggak pakai delta T. Iya Pak, nggak ada delta T-nya. Itu ada T sama dengan oh ya. Coba deh nanti saya lihat lagi eh, yang dimaksud itu seperti apa ya.
Nah, jadi gini, Kalau mau bikin simulasi, nanti delta T-nya tuh misalkan mau digerakkan, mm, gitu Kak Kim. ya benar Bu. Udah, kalau ini dia cuma mengcapture ya. Iya. Kak, ya sorry, saya yang salah. Karena pins itu tidak pakai delta T, delta X ya. Nggak pakai apa tadi grid ya istilahnya ya. Free math gitu ya. Iya, Oke. Ya itu coba ya nanti coba ya Deswita bisa nggak coba kamu sih ya istilahnya kamu bikin untuk banyak T gitu kan ya. Untuk banyak T terus nanti kan kelihatan semakin berjalan itu gelombangnya itu seperti apa sih gitu ya. Ya tadi Ya, kan bikin videonya T-nya digerakkan dari T0 sampai T berapa terakhir gitu loh, Swita. iya Bu. ya benar gitu. Nah, supaya kelihatan ya, ya kalau untuk di paper sekali lagi ya memang seperti ini gitu ya. Tapi untuk presentasi, untuk lebih jelasnya, supaya kamu tahu juga ya sebenarnya pergerakan si gelombang itu berubahnya seperti apa. Awalnya kan T0 harusnya sinusoidal biasa ya. Terus T0,25 dia sudah mulai goyang sinusnya. Terus lama kelamaan ternyata dia jadi shock wave itu ya. Dia jadi kayak bergerigi gitu ya lama-lamanya. Oke. Nah, hmm, coba sekarang kita balik lagi ke eh, syarat batas syarat awal tadi deh. Oke, jadi yang dipakai domainnya ini arsitektur dan perangkat lunak. Oh ya, kamu pakai Python ya ini ya. Iya Pak. Pakai Python, datasetnya 256 kali 100 titik 256 kali 100. Oke. eh Domainmu tadi ini kan si T dan X ya. Yang di yang 25 itu yang X atau yang T ya? Deswita ya. Yang X Pak. X-nya kamu partisi dari min 1 sampai 1 tadi 256 gitu ya. Iya, Nah, terus T-nya kamu partisi juga dari 0 sampai 1 itu ke 100 gitu ya. Ke iya. 100 titik titik eksak. Nah, oke. Solusi dari persamaan Burgers itu seperti apa sih, Deswita? Solusinya itu seperti ini Pak. Kan katanya kamu membandingkan analitik atau eksak ya dalam ini tadi katanya eksak sama pins gitu ya. Ini Pak, di dataset ini itu solusi eksaknya Pak. Jadi saya ngambil solusi eksaknya itu dari dari penelitian terdahulu Pak. Saya nggak cari ulang lagi. Tapi ada nggak di situ ya penelitiannya eh apa namanya? Saya juga belum tahu ya, belum nyari tahu apakah persamaan. Jadi kalau namanya apa namanya? Solusi eksak itu berarti kan kita punya suatu fungsi ya, fungsi solusi dari persamaan Burgers itu kan. Terus setelah itu titik-titik yang akan kamu cari itu kan disubstitusikan ke persamaannya itu ya. Ketemulah solusi eksaknya. Nah, ada nggak sih sebenarnya persamaan Burgers itu fungsi solusi eksaknya itu seperti apa? Solusi eksaknya itu nggak ada Pak. Makanya untuk mendapatkan solusi eksaknya itu persamaan Burgers itu dilakukan half kayak mesin learning ini Pak, numerik juga, terus diubah jadi persamaan panas, jadi didapatkan solusi eksaknya itu Pak. Jadi tidak ada solusi Langsungnya. fungsinya seperti apa ya? Iya.
Oh, oke. Nah, berarti dia gini nggak? eh sorry, saya pengen tahu lebih detail tadi ya. Terus cara dia mencari solusi eksaknya pakai apa? Kenapa di Pakai situ bisa kita Clubhouse, Bos. katakan dia solusi eksak ya? Kalau solusi eksak itu kan harusnya kita punya suatu fungsi yang memenuhi solusi dari persamaan burger itu kan ya? Iya, Pak. Melalui ini, Pak, ada sebuah tahapan kayak Clubhouse-nya itu diubah dari persamaan ini burger jadi persamaan panas. Nah, ya coba nanti saya pengen tahu Solusi lebih eksennya detail. kayak apa sih, Deswita? Maaf, Bu. Emang solusi eksennya kayak apa sih? Solu Tampilin di eks, solusi eksaknya menjadi persamaan panas, Bu. di mana kayak apa? Coba lihat. Kayak apa solusi eksennya? Itu diubah ke persamaan panas atau gimana? Dan Iya, enggak, iya, Pak. bukan diubah ke persamaan. Dapatnya seperti persamaan panas, pastinya begitu itu. Iya, Coba tampilin dulu. Solusi eksaknya adalah mana? Tampilin dulu, aku pengen tahu. Itu pasti sudah hasil pencarian itu. Jadi kamu hanya ngutip, kamu tidak menyelesaikan gitu kan? Secara iya, Mm-mm. Bu. eksak. Tapi aku pengen tahu solusi eksennya kayak apa. Kan kemarin Solu- cuma ribet masalah pinnya. Mana? Mana solusi eksennya? Solusi Formulanya eksak kayak apa? Berarti bukan solusi eksak kalau nggak ada formulanya. Berarti dia per solusi numerik yang lain mungkin. Mm-mm. Hati-hati ngomongnya. iya, Bu. Solusi ekstraknya mana? Harus formula itu, harus formula misalkan U sama dengan si sekan berapa misalkan atau sin apa misalkan. Harus begitu. Yang namanya solusi ekstrak itu ada berupa formula fungsi seperti yang kita tulis. Tapi kalau tidak seperti itu berarti itu solusi numerik dengan menggunakan yang lain. Ini kan non-linear. Non-linear itu Mm-mm. jarang memang bisa dicari solusi eksaknya. Mungkin yang burger ini ada yang kamu punya adalah solusi numerik dengan metode lain. Iya, Bu. Apa? Eksak apa numerik? Numerik, Bu. Mana? Solusi numerik gitu kan? Iya. Di mana tampilannya solusi numeriknya? Ada di GitHub, Bu. Saya nggak nyimpan. Solusi numerik pakai dia nggak punya solusi eksak. Kamu jangan bilang akurasinya itu jangan bilang dengan solusi eksak kalau kayak gini. Aku pikir kemarin punya solusi eksak ya. Baik. Coba kalau dia solusi eksaknya itu harus ada formulanya. Apa yang punya solusi eksak itu apa aja sih kemarin yang di Raisi itu? Yang di Raisi itu kan ada beberapa yang punya solusi eksak, tapi ada beberapa yang tidak punya solusi eksak dia, tetapi secara numerik dia sudah dapat gitu. Maka kamu ambil data numeriknya, data solusi numeriknya dari Raisi. Iya, Bu. Iya 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 melulu. Dari itu, Bu, dari persamaan panas, dari persamaan burger diubah jadi persamaan panas di Raisi, Bu. Itu kan metodenya, caranya itu. Tetapi Oh, melakukan itu pasti ada alasannya. Misalkan nih, saya punya persamaan eh, non apa non linear Schrodinger misalkan. Apa solusinya itu katakanlah solusinya kita anggap dulu dia persamaan berbentuk soliton misalkan. Dia ada formulanya, tetapi itu bukan berasal dari mencari, tetapi hasil berpikir secara matematis bahwa Schrodinger itu kan persamaan gelombang ya. Nah, persamaan yang solusi yang ditawarkan itu pasti solusinya berbentuk seperti ini nih. Dia tebak dulu tuh. Lalu dia coba masukkan dan ternyata untuk beberapa kasus atau beberapa parameter atau beberapa domain misalkan cocok nih. Nah, kayak gitu konsepnya. Oke, misalkan dia persamaan burger, dia dekati dengan solusi persamaan panas, misalkan. Nah, tapi dia pasti ada batasannya tuh bahwa dia ini cocok untuk beberapa parameter atau beberapa lokasi atau beberapa ini. Sama, kayak gitu, it's okay gitu. Nah, tetapi kamu harus pastikan formula solusi eksaknya, misalkan yang berasal dari persamaan panas, misalkan, tunjukkan dulu tuh formulanya. Oke? Nanti ya, pada saat sidang ya. iya, Bu. Ya, ya jadi hati-hati ya.
Deswita ya, kamu menstate tadi solusi eksaknya gitu ya. Solusi eksak ya, apa namanya? Dia seperti apa gitu ya. Ya tadi katanya kamu ngambil dari referensi. Ini sudah titik-titiknya sudah ada gitu ya. Nah, apakah titik-titik ini apa tadi dia benar-benar solusi eksak atau dia itu sebenarnya ya tadi yang dikatakan Bu Sumainah, eh, solusi numerik juga tapi dengan metode yang lainnya ya. Coba nanti dikaji lagi ya bagian ini ya. Baik, Pak. Oke, hmm, batasan malah. Oke, terus setelah ini tujuan dan manfaat. Oke, lanjut. Nah, ini dasar teorinya tadi sudah. Sebentar, sebentar tadi yang atas tadi. Ada dua slide. Sebelumnya lagi. Nah, ini ya. Nah, ini saya pengen belum terlalu paham ya terkait konsep dari pins gitu ya. Itu kamu jelaskan di situ. Coba bisa dijelaskan lagi, Deswita. Jadi kan awalnya diketahui XT-nya, lalu dimasukkan ke jaringan saraf tiruan UXT utopinya ke solusi PD, lalu Pi, diturunkan. apa itu pi ya? X, Ya, T, pi. Pi-nya itu apa, Deswita? jaraknya Pak, jarak antar titiknya. Jarak antar titik. Jadi dia jarak antar titiknya nanti bisa jadi berubah-ubah. Iya, Oke, terus setelah dapat utopi, terus diturunkan ke XT dan X kuadrat Pak. diturunkan terhadap X dan T sama turunan 32 ya. Iya, Oh, sebentar. Utopi sama dengan turunan dihitung otomatis. Nah, eh ini saya pengen tahu ya. Kalau sebentar utopi itu nanti dia berupa fungsi atau berupa nilai ya, Deswita ya. nilai Pak. Nilai. Terus kalau nilai dia menurunkan ke Maaf, bukan Pak, bukan. Nilainya itu setelah diturunkan. berarti utopi itu dia berupa fungsi. Iya Pak, Fungsinya seperti apa? fungsinya di Kamu batasnya Pak. kamu kasih contoh manualnya, Deswita. Misalkan X-nya satu, X-nya dua, T-nya dua, misalkan. Kasih contoh manualnya biar Pak Akib kebayang. Mm-mm. Iya kan tadi batasnya kan min sin Pak. Itu dimasukin XT-nya dari nol, di XT-nya terus diturunkan Pak. Dan meskipun itu tetap nilai, semuanya itu tetap nilai loh, Deswita. Itu tetap nilai semuanya. Nurunkan ya kan, turunan kan tinggal selisih dua dibagi apa, kan gitu. Turunan itu, ya turunan, definisi turunan pakai limit aja misalkan. Fx min Fc dibagi delta X. Fx-nya apa, Fc-nya apa. Kan tinggal begitu, tak? Kalau kamu punya X dan itu turunan tuh. Ya, tadi nyambung ke Bu Iin ya. Ya tadi kalau nilai, ya kan kamu kenal ya turunan mungkin di numerik ada apa? Beda maju, ada beda mundur, ada center, atau pakai rumus yang lainnya kan mencari turunan terhadap X gitu ya, terhadap T atau turunan turunan dua kali itu kan ada banyak ya. Nah, coba ya nanti dicari tahu ya kalau belum tahu di sini ya. Tadi katamu itu utopi, ya tadi kalau misalkan tadi kamu utopi itu berupa fungsi, fungsinya kayak apa? Terus diturunkan terhadap X, T sama X dua kali itu jadi bentuknya seperti apa? Atau dia berupa fungsi, sorry, berupa nilai ya. Kalau berupa nilai tadi kan
pakai misalkan beda hingga ya atau pakai apa gitu ya. Eh, Maju, mundur atau yang center. Nah, nanti bisa ini diperjelas lagi di sininya. Oke, lalu selanjutnya ini untuk solusi grid dan non grid tadi ya. Nah, oke. Dev- Muat data eksak. Oke, arsitektur model bin. Nah, saya sebenarnya masih kurang terlalu paham ya. Em, Fungsi aktivasi itu nanti digunakannya di bagian mana ya, Deswita ya? Di setiap ininya Pak, parameternya Pak, Di setiap parameter. di model pinsnya. Oh, oke, oke, oke. Model pinnya ada parameternya ya. Oh, iya, iya, iya. Oke deh. Terus next. Nah, ini tadi loss function. Ya. Nah, ini maksudnya apa sih? Ini saya kurang paham nih di sini. eh Dia menjumlahkan loss fisikal awal sama L batas itu maksudnya gimana ya, Deswita? Fisika ini persamaan pinsnya Pak, dan L awalnya ini batas yang tadinya Pak, yang U yang sin, yang ini Pak, yang aliran tadi. Loss itu kayak errornya gitu nggak sih, Iya Deswita? Pak, iya. Oh, dia dilihat gitu ya di batasnya kan harus nol nih. Ya, errornya berapa? Terus di x, nolnya harus sin. Kalau yang ini harus memenuhi yang ut plus uxx min. Oke, sebenarnya radiusnya oke deh. Simultan. Oh. Oke, terus next. Hmm, ini ngomongin apa di sini? Biar errornya itu mengkecil Pak, tidak besar. Ya, apa yang dilakukan? Optimasi Adam ini per parameternya itu diperkecil lossnya. Terus yang fase 2, jadi ini kamu pakai dua, pakai Adam lalu LBFGS itu Iya Pak. pakai dua. Oh, oke. Jadi pertama 7,10 7,16 kali 10 pangkat 4 terus jadi itu ya. Oke, 7,16 kali 10 pangkat 4 tadi 10 pangkat 6 ya. Oke, terus ini evaluasinya ya. Eh Kalau relatif 5%, MSE itu maksudnya dikatakan galat absolut maksimumnya itu terburuk itu apa sih maksudnya? Karena dia nilainya paling besar Pak di antara semuanya. Dari galat relatif L2, MSS dengan MAE-nya Pak. Kenapa nggak? Emang bisa dibandingkan ya? Secara rumus aja kan udah beda. MSE itu dikuadratin. Ya kalau dikuadratin nanti apalagi 10 pangkat minus ya akan semakin kecil gitu ya. Yang main dia cuma di sigmakan gitu ya. Di harga mutlakan. Yang galat absolut maksimum dia cuma dimutlakan. Ya enggak. Kalau kita bandingkan nggak bisa dibandingkan dong.
ininya apa namanya eh, errornya paling besar. Ya tadi yang saya kira rumusnya beda. Kenapa kamu bandingkan? Ini untuk melihat di titik kejutnya, Pak. Maksudnya ini paling Itu nggak besar. bandingin, Pak Kim. Itu Apa nggak sih nanti? bandingin. Iya, Ngapain? ini Nggak dilihat. error terbesarnya itu ada di 5 sekian. Nah, ini dianggap terburuk gitu loh. Iya, kayak gitu, Pak. Error, galat, titik kegagalan terburuk. Oh, gagal absolut maksimum. Ya, makanya kalau di tampilan ini kan yang paling kanan dikasih warna berbeda gitu ya. Ya, saya kira kan semuanya dibandingkan gitu ya. Oh, ini yang paling jelek gitu kan. Nah, cuma di sini masalah galat absolut maksimum itu untuk melihat titik kegagalan yang terburuk gitu kan ya. Ya Iya, nggak? Iya, jadi jangan tampilannya jangan kamu bikin yang paling kanan itu warna yang paling berbeda. Kalau ini kan kelihatan, oh, yang ini loh yang harus jadi perhatian yang paling jelek gitu ya. Jadi maksimal galat absolut maksimal tadi untuk melihat titik kegagalan terburuk itu di bagian mana gitu ya. Oke. Nah, itu di bagian mana? Di titik mana? di Deswita. mendekati nol, Pak. X sama dengan nol. Di mendekati X sama dengan nol. Nol. Kenapa ya? Kira-kira sudah ada analisnya belum? Kenapa di titik itu dia paling besar ya galat absolutnya ya? Karena ada shockwave-nya itu, Pak. Jadi dia galatnya itu tinggi. Shockwave. Ah, saya masih belum dapat ininya. Kenapa ada kaitannya dengan shockwave? T, T-nya ini diperbesar gitu ya. T-nya diperbesar. Kalau di pas nol sih enggak ya sebenarnya bukan di pas di nol ya, tapi di kanan kiri yang deket pun ada sekian jarak gitu ya. Di situ itu yang galatnya paling besar di situ ya. eh Kalau kita coba lihat naik ke atas Deswita, yang tadi benar. Ini ke atas. Oke, yang gambar bawah lagi satu lagi. Nah ini. Nah, eh sebenarnya nanti tuh biar kelihatan ya di bagian mana sih yang tadi itu yang paling banyak errornya tadi di bagian mana? Di bagian sini, Pak. Oke, di Ujung-ujung sini. ujung-ujungnya itu ya. Itu istilahnya apa? Shockwave. Shockwave. Yakin shockwave. Shockwave itu bukan bentuknya ini ya. Di puncak shockwave kali atau apa Iya, gitu ya. iya, Pak, di puncak shockwave. Ya, nanti coba dicari tahu ya istilah yang tepat apa ya. Di bagian jadi pin itu kurang bisa menggambarkannya di puncak software itu ya paling besar errornya itu di situ ya. Iya, paling besar eh dari itu di puncaknya. Mendekati X sama dengan nol. oke. Ini kamu ini enggak sih, Des, membandingkan ini analitik sama pinnya sudah digabungkan ya tapi nggak kelihatan ya. Ya, Iya, yang gambar ini tadi, benar yang gambar tadi. iya, yang Nah, prediksi. makanya menurut saya itu saya sendiri nggak, saya kira ini tuh satu gambar ya. Satu garis, ternyata ini dua garis ya. Iya, Solusi eksak sama pin. prediksi pins.
Itu pakai warna apa sih kamu itu? Biru dengan merah, Pak. Oh, oke, biru dan merah ya. Merahnya yang prediksi, Birunya yang solusi eksak. birunya yang solusi eksak. Ya. Hmm. Nah, ini ini nambah kerjaan kamu aja sih sebenarnya. Supaya kamu ada kerjaan. Nah, coba nanti sebenarnya kan bisa di zoom ya. Seperti ini kan bisa di zoom kan. Des di zoom gitu ya. Iya, Nah, coba nanti saya pengen lihat di shockwave-nya itu kelihatan nggak nanti kira-kira gapnya gitu ya, gap antara si eksak sama pinnya itu. Ya ini nggak kelihatan ya karena nggak, maksudnya hasil langsung tuh dari gambarnya, nggak tahu ya kalau pakai Python ya, itu kan langsung ketemu outputnya kan. Nah itu di Pythonnya itu di zoom aja gitu, di zoom di bagian itu. Nah itu kelihatan nanti seperti apa sebelum dan saat di shockwave itu, perbedaan gap antara si eksak sama pinnya gitu ya. Paham nggak maksud saya? ya diperbesar ya, Pak, biar Heeh. gambarnya terlihat Terutama antara di bagian itu tadi di shockwave-nya tadi ya, shockwave-nya. di puncaknya itu. Baik, Mm. Pak. Supaya kelihatan, eh, ada saat mendekati itu dia semakin melebar kah gitu ya si solusi eksak sama si pinnya itu ya. Oke. Nah, terus sebelumnya balik lagi tadi berarti yang sebelumnya lagi. Nah, ini tadi ya titik kegagalan terburuk yaitu untuk melihat titik kegagalan terburuk. Simpangan rata-rata sensitif galat besar. Nah, ini sebenarnya saya kurang paham nih maksudmu apa sih menuliskan di bawah ini tuh ya, akurasi global, sensitif galat besar atau outlier, simpangan rata-rata, titik kegagalan terburuk. Ini maksudnya apa sih yang penjelasan yang bawah ini tuh? Ini galat relatif L2 ini menggambarkan akurasi globalnya, Pak. MSE atau mean square Oke, error-nya itu akurasi globalnya, oh, galat relatif ya. Galat relatif. Itu galat relatif itu kamu, sebentar saya kok nggak terlalu paham tuh. Oh, dinormkan ya, itu norm ya. iya, Pak. Dinormkan, oke, dibagi dengan, oh, oh iya ya. Terus MSE itu untuk apa tadi kalau MSE? Melihat sensitif galat terbesarnya atau outliernya, Pak. Mm-mm. Lalu, Kalau MAE atau absolute error-nya itu melihat simpangan rata-ratanya antara pin dengan eksaknya. mm-mm. Terus galat absolute maksimumnya itu kegagalan titiknya, Pak. Oh, Ini oke, nanti ya, ya. Oke, nanti bisa dijelaskan atau sudah ada belum ya di draftnya ya, dijelaskan lagi. Oke, lanjut. Yang ini kamu gambar eksak sama pinnya ya. Lalu galat absolut ya. Di, di bagian mana? Ini T-nya jalan. Oh, T-nya semakin besar. Solusi eksak sama solusi analitik ya. Nah, coba nanti kamu buat PR ya, cari tahu ya. Apakah nanti, makanya saya pengen tahu juga nanti setelah kamu lihat,
apakah yang cocok itu tempatmu itu pakai solusi eksak, solusi analitik, atau solusi numerik gitu ya. Bisa jadi numerik yang kayak eh, tebakan kita tadi ya, tebakan Bu Ina tadi juga ya. Oke, terus selanjutnya ini seluruh domain. Sebentar, sebentar. Balik lagi. Oh, sudah ada ya. Sudah ada parameternya ya. Eh, Warna itu menunjukkan nilainya berapa ya. Oke, 0 sampai 0,5 ini elemen 1 sampai 1, elemen 1, elemen 1 sampai 1. Oh, oke. Berarti nilainya dia elemen 1 sampai 1 ya. X-nya negatif. Oh, karena tadi dia gelombang tadi ya. X-nya negatif, itu kecenderungannya yang malah positif ya. Sebelah sana. Ya. Oke. Terus next. Ini tadi, ya tadi sudah saya pengen lihat detailnya ya. Zoomingnya. Ya sama tadi ya. Desvita ya coba dibikin animasinya ya. Seperti apa ya ininya. Oke, terus ini galatnya. Oke, kalau dilihat tadi ternyata galatnya kita itu. Oh, oke. Atau saya iseng tanya deh yang atas tadi. Kenapa ya kamu pilihnya T-nya 0,25, 0,5, 0,7? Apa nggak dipilih misalkan 0 gitu ya? 0 atau bisa juga 1 gitu ya? Iya, Pak. Kenapa Karena Des? di sini ini yang fase awal saya pilih 0,25 karena dari 0 sampai 1 biar nggak terlalu jauh dari 0, dan 0,50 ini yang setengahnya dari 0 sampai 1, dan 0,75 ini yang mendekati satunya, Pak. Nah, tadi pertanyaan iseng saya, kenapa nggak diambil T sama dengan 0? Sama T sama dengan 1? Saya mau lihat fase per fasenya, Pak. Dari fase awal, fase 0 itu kan berasa juga awal, Des. kalau ininya nggak ada lonjakannya, Pak. Ya, berarti Lonjakan kenapa? Kenapa kira-kira nggak ada lonjakannya? Kamu udah pernah nyoba 0? belum, Pak. Tadi katanya nggak ada lonjakan. Belum, nggak terlalu tinggi gitu, Pak. Saya nyobanya 20 gitu-gitu, Pak. Ya, 15. itu. Coba ya nanti di ap- pertanyaan iseng aja sih saya. Kenapa nggak diambil 0 sama 1 gitu ya? Coba kamu cari tahu. Oke, terus next. Ini apa, Ini Deswita? lonjakan ininya, Pak. Ini akurasi globalnya segini, sedangkan galatnya ini segini yang MAE tadi. Lebih kecil. Ini udah bagus yang akurasi globalnya, sedangkan yang MAE-nya ini masih kurang bagus daripada yang Ya, global. nah tadi mungkin diperbaiki ya istilahnya ya. Apa tadi? Puncak shock wave gitu ya, atau jangan hanya shock wave ya. Coba nanti dicari tahu yang tepat apa, sudah tepat belum kalau kita nyatakan tadi di puncak shock wave gitu ya. Coba nanti cari tahu lagi. Mm-mm. Ini akurasi goma sama rasio galetnya mainnya ya. Oke, terus oke, kesimpulan dan syaratnya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya ini, galatnya itu udah bagus di globalnya, Pak, tetapi di zona kejutnya itu masih kecil. Berbanding dari T-nya 0 ke 0,75 itu 40,24 lebih besar daripada 0 di T 0,75 ini. Oke, terus.
kelemahannya bersifat struktural. Kepadatan titiknya itu tidak menghasilkan kalau makin padat titiknya itu makin bagus shockwave-nya itu enggak. Maksudnya apa ini? Saya nggak paham nih yang ketiga. Ini kan ini udah saya titiknya udah saya lebar perbesar, udah makin besar juga shockwave-nya itu tidak turun pak, tidak makin bagus tapi masih tetap ada shockwave-nya. Ya, bukannya ini. Katanya tadi pin itu nggak pakai titik grid, ya. Berarti mau titik berapapun harusnya nggak akan ada pengaruh kan? Kepadatannya pak, banyaknya. Iya, mau sepadat apa, ya nggak akan pernah berpengaruh lah. Iya. Ya, jadi kesimpulan saya, coba nanti dilihat lagi ya kesimpulannya ini ya. Saya yang ketiga masih nggak paham, nggak maksud tuh. Kalau tadi yang maksudmu titiknya semakin padat, ya shockwave itu kan bawaan dari burger itu pasti akan muncul, ya. Bukan kamu padatkan nggak dipadatkan terus dia nggak muncul shockwave kan. Terus yang sarannya itu maksudnya apa nih nomor satu? Untuk penelitian lanjutannya bisa diterapkan sampling adiptif berbasis residu atau RAD untuk dibandingkan dengan sampling uniform saya Pak. Apakah lebih bagus atau tetap? Nah, ini juga saya pengen tahu ya. Tadi juga sama tadi kamu bilang normal, terus apa tadi yang istilah yang pertemuan sebelumnya tadi ya. Terus ini berbasis residu itu nanti yang bisa ya buat PR ya. Itu gambarannya seperti apa sih gitu ya? Dibandingkan gitu ya. Oh, kalau merata seperti ini, titik-titiknya jadi seperti ini. Kalau residu itu seperti apa atau ada penjelasannya gitu ya. Jadi supaya nanti yang akan melanjutkan penelitianmu selanjutnya juga paham gitu ya maksudnya ini bagian apanya. Terus yang kedua, Dengan menentukan viskosnya itu lebih kecil dari saya karena sebelumnya kan saya viskosnya itu cuma mu-nya 0,01, bisa dicoba dengan 0,001 per pi atau 0,0001 per pi. pertanyaannya kenapa nggak kamu coba sendiri? Kan ini sebenarnya tinggal ganti V, parameter V aja kan, Des? Iya, Kenapa nggak kamu lakukan sampai sini? saya saya tadinya cuma mau nyobain yang V-nya 0,01 pak. Oke, nah terus pengaruhnya emang di apa sih V ini? Pengaruhnya di bagian apa? V-nya itu yang meredam shockwave-nya pak, biar nggak tidak terlalu besar, tidak terlalu besar ya. Kalau terkait akurasinya, dia pengaruh di mana? Kan kamu bicara Pengaruh di pin. akurasi ya. Apakah V ini berpengaruh di akurasi nggak? Iya pak, di pinsnya. Oh, oke. Ya, ya tadi saya kira kamu juga mengerjakan sampai dua ini ya, karena V-nya kan sebenarnya ya udah, tinggal kamu ganti-ganti aja kan ya. Tinggal Ya, diganti, nggak apa ya, bukan cuma mengganti parameter kan gitu ya. Bukan hal yang harus mengganti code seluruhnya gitu ya. Tapi oke lah karena kamu sudah selesai, ini kamu buat jadi saran ya. Pengen melihat kalau V-nya itu diubah gitu ya, apakah ada pengaruhnya nggak gitu ya di eh, akurasi ya. Baik, dari saya cukup ya. Deswita tadi ada beberapa PR yang coba kamu cari tahu, ada beberapa mungkin simulasi gitu ya yang harus kamu buat nanti di saya lihat, saya tunggu jawabannya di sidang ya. Baik, silakan dilanjutkan Bu Fatmah. Kasih Pak Manakib. Ya, Deswita, di draft skripsi kamu ya, di latar belakang itu
ada beberapa penulisan sitasi. Nah, itu belum konsisten. Ya, nah, itu ada menurut Kardia Dakis dan kawan-kawan 2021 gitu kan. Ada juga yang menggunakan nomor gitu ya. Nah, kamu pastikan gunakan yang mana sebenarnya. Oh, baik Ada Bu. ya, kelihatan nggak itu? Karnia Dakis tuh dan kawan-kawan 2021. Kemudian ada Cuomo dan kawan-kawan 2002, Raisi, Wu gitu juga ya. Banyak ya Kak. Baik Bu. Kemudian di sini ada ambang galat relatif itu 1% dari kamu rujuk dari referensi 1, 2. Ini batasan 1% ini merupakan standar yang universal untuk semua masalah dari PDP atau hanya relevan konteksnya tertentu. Di konteksnya di persamaan Burgers Bu. Oh, Karena dua-duanya di persamaan Burgers papernya. kemudian ya di halaman 2 ya. Itu ada Wu dan kawan-kawan ya 2023. Itu menguji 6 strategi dan seterusnya sampai acak merata. Kemudian titik. Tim tersebut, itu ada kata tim tersebut ya di sini. Itu siapa? Ini Wu. masih penelitian dari Wu kan? Iya Bu. Nggak usah dijelaskan tim tersebut, langsung aja ya. 6 strategi ini gitu ya. 6 strategi ini sebagai pembanding gitu. Dilanjutkan aja kalimatnya, nggak usah dituliskan lagi tim tersebut. Baik. Oke. Kemudian di kalimat terakhir itu di halaman 2 juga masih di sini kamu ini belum dari penelusuran awal pada basis data baik itu Scopus, Google Scholar gitu ya. Kamu belum menemukan itu katanya studi yang menyajikan tolak ukur kuantitatif. Ini kalau dilihat dari penelitian Raisi ini kan udah memperoleh nilai galat relatif L2. Ini belum dikatakan benchmark nggak? Iya Bu. Belum. Udah, tapi dengan sampel strategi titiknya beda. Dia LHS. Saya uniform random sampling. Oh, berarti itu bedanya ya. Iya. Jadi di sini kan belum dijelasin itu ya, gap risetnya dari penelitian sebelumnya belum spesifik kamu jelasin. Jadi dijelasin di latar belakang masalah ini. Atau termasuk ini menyajikan tolak ukur kuantitatif kamu itu yang mana, kemudian yang Raisi itu seperti apa. Kemudian sekaligus pemetaan spasial galat prediksi. Ya, ini maksudnya gimana? Itu melihat prediksi galatnya dari pinsnya Bu. Di waktunya yang dari 0 ke 1. Oh, ya. Kemudian tujuan penelitiannya apa? Tujuan penelitiannya ini untuk melihat akurasinya Bu. Akurasi dari pinsnya ini yang dibandingkan dengan solusi eksaknya. Sini kamu gunakan 4 ukuran galat ya. Ada galat apa nih? Relatif, L2, mean square, error, MAE, dan galat absolute maksimum. Ini kenapa nih semuanya diperlukan? Masing-masingnya ini maksudnya gimana? Apa informasi yang diberikan dari keempat galat ini? Kenapa harus Galat keempat relatif itu kamu gunakan? Galat relatif L2-nya itu untuk melihat globalnya Bu, untuk melihat keseluruhan,
mean squared error dan mean absolute errornya ini digunakan untuk lihat rata-ratanya, sedangkan galat absolute maksimumnya ini digunakan untuk melihat di titik shockwave-nya, Bu. MAE-nya tadi apa? MAE-nya ini rata-ratanya, Bu. Rata-rata apa? Rata-rata dari X sama T-nya itu, Bu. Semua. Galat absolutnya. Galat absolutnya buat lihat di shockwave-nya, Bu. Di persamaan, Bu. Kemudian batasan masalahnya apa? Batasan masalahnya itu di mu-nya 0,01 dengan batas X-nya itu min 1,1 dan T-nya itu 0,1. Dengan kondisi awalnya juga min sin Px dan kondisi batasnya itu 0 dari plus minus 1 sampai dengan 0. Ini nilai viskositas. Nah, ini dipilih sebesar 0,01 per pi. Ini dasar pemilihannya gimana nih? Apakah karena literatur sebelumnya atau gimana nih? Iya, saya menggunakan literatur sebelumnya, Bu. Di Raisi menggunakan viskositasnya 0,01 per pi. Kalau ini menetapkan 8 hidden layer nih dan membuat 20 neuron, pemilihan hiperparameternya berdasarkan apa kalau yang ini? Masih di Raisi, Bu. Oh, masih bisa di Raisi ya, berdasarkan literatur itu. Oke, kamu juga sini menggunakan seed generator ya, dikunci pada 1, 2, 3, 4. Nah, itu kenapa gunakan angka itu? Ini agar loss-nya itu atau error-nya itu tidak berubah-ubah, Bu. Kalau tidak pakai 1, 2, 3, 4, error-nya itu akan berubah-ubah. Oke, termasuk seed generator angka ini itu untuk memastikan reproduktibilitas penelitian ya? Iya, Bu. Apa hanya nanti hasil penelitian kelas ya? Ada nggak faktor lainnya? Faktor Walaupun lainnya, misalnya, saya menggunakan ini seperti Raisi juga, Bu. Sheet-nya 1, 2, 3, 4-nya ini. Raisi juga memakai sheet ini. apa yang menjadi manfaat dari penelitian ini? Ini untuk menjadi ini sih, Bu, pembanding dengan titik acak yang lain dengan persamaan yang lain. Ini di manfaat penelitian. Ya, apalagi? Manfaat penelitiannya itu menguji akurasi pins perentang koordinatnya dengan memetakan secara pasti titik kelemahan komputasi modelnya, Bu. Di manfaat penelitiannya ada di kalimat terakhir kamu buat karakteristik kuantitatif yang dihasilkan penelitian ini menyediakan data tolak ukur atau benchmark. Data tolak ukur dimaksud di sini apa? Terhadap apa dia? Ininya, Bu, perbandingan antara pins dan persamaan akurasinya, Bu. Ya, itu dijelaskan terhadap apa di sini. Oke, saya rasa cukup ya dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada dosen pembimbing.
Bu Prof. Mainah. Terima kasih. Oke, ada yang mau ditambahkan lagi nggak, Pak Kip? Sedikit, Bu. Tadi saya dengar apa namanya benchmarking tadi ya, yang data tadi itu dari artikel atau jurnal seperti apa sih? Artikelnya ada nggak, Deswita? Ada, Pak. Bisa lihat sebentar. Yang dia bahas seperti apa gitu loh. Yang tadi katanya kamu ngambil eksaknya dari situ ya? Iya, Pak. Bentar, Pak. Coba dibuka sebentar. Ini, Pak. Jurnal kompetisi. Non ya, Pak. Oke. Ya, nanti coba dikirim ke saya ya, Deswita ya. Saya mau coba baca nanti. Eh, Mungkin nanti saya tanya di sidang aja ya terkait ini ya, yang jurnalnya ini ya. Nanti saya baca-baca dulu. Oke, cukup Bu Iin. Oke, ditutup dulu, Deswita. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu menguji. Mungkin ada dari mahasiswa yang mau tanya nggak? Mahasiswa boleh nanya loh. Dan ini jadi perhatian juga ya buat rekan-rekan mahasiswa supaya paham betul apa yang ditulis. Ya, oke, pasti ada sih beberapa yang kelewat dipelajari karena fokusnya misalkan codingnya udah bener belum nih, belajar metodenya. Nah, ternyata tadi misalkan Deswita lupa variabel yang dicari apa? Variabel yang dicari ada misalkan U tuh menyatakan apa sih? Nah, itu sampai kayak gitunya lupa, hal-hal fisikanya lupa karena saking fokus sama pin misalkan. Oke, itu semua yang ditulis itu harus dipahami, teman-teman ya. Ya, terima kasih pada penguji, tolong diperhatikan PR-PR-nya ya Deswita. Nanti ketemu di sidang dan kalau bisa segera ya supaya kamu nggak mau bayaran lagi kan. Kalau nggak mau bayaran kemungkinan 22 Agustus tuh sudah ditutup tuh. Kalau misalkan sidang setelah itu ya bayaran lagi untuk semester depannya. Oke? Oke, kita cukupkan. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih pada Bapak masukan dari para penguji dan pada rekan-rekan mahasiswa atas partisipasinya. Kita akhiri seminar hasil skripsi dari Deswita. Selamat Deswita sudah sampai tahap ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita end meeting ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih. Oke, nggak bisa end meeting aku ya. Kita live. Oke. Segera aja sidang Deswita. Baik.